Bermanfaat buat orang lain dengan cara yang simpel, dengan cara yang gue suka. Betul. Kayak misalkan gue gambar, terus ada orang yang suka dengan hasil karya gue dari yang mereka tidak tahu, akhirnya mereka mencoba mencari tahu. Orang datang ke gue, kerja sama gue, senang-senang sama gue. Pengennya tuh ya kan people comes and go ya. Kita nggak pernah tahu. Lu nggak akan selamanya sama gue. Suatu saat lu bisa pergi karena ada kesempatan yang lebih baik atau ada tawaran yang lebih baik. Tapi paling enggak ketika lu lagi bareng sama gua. Yeay. Dan balik lagi di Poli Podcast keliling. Kita lagi ketemu sama Wendy Cagung. Oke, kita kepengen ngebahas tentang kegiatannya Wendy di luar televisi. Betul. Kalau di luar televisi, kalau di TV kan kita bisa ngelihat setiap hari, ya kan? Terus kita kepengen tahu juga nih, kan kalau gue lihat gue berteman sama Wendy udah lama. Dia anaknya tuh Bentar. berkesenian Wendy mau banget. temenan sama lu? Mau. Terpaksa. Enggak. Aduh lu nganggap Wendy temen, Wendy nganggap lu temen gak nih? Temen. Nganggap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya karena di depan lu berdua dong. Nggak mungkin gue bilang Itu enggak dia dong. maksudnya. Iya. Benar. Gue dari begitu banyak teman-teman artis, Bong lama. Predikatnya temen artis doang ya. Iya, gue tuh ngelihat dia salah satu sosok yang emang seniman banget gitu. Ya jadi kepengen tahu juga selain ada di TV, Ngelawak. gue ngeliat lo sebagai muralis, Bener terus juga tuh. rapper. Itu yang di depan muralnya Wendy. Iya. Hasil karya Wendy depan. Iya, Betul. sama temen gua. Sama temen lo, Wow. ya. Dan dia tuh membuat sesuatu itu tuh emang bener-bener sesuai sama passionnya, Ya. ya kan. Betul. Terus sekarang juga lagi pecah-pecahnya banget nih di WCTV. Berarti Betul. bisa dibilang kalau di depan TV itu orang kenalnya Wendy sebagai pelawak, tapi kalau di balik itu Wendy bukan pelawak. Enggak juga. Gimana Semua dong? pekerjaan yang dikerjakan itu harus dengan lawakan, kalau enggak stres nanti. Oh iya benar juga sih. Multi talented ya. Multi talented. Oke. Sekarang ini lagi fokus apa sih? Ya gua paling nge-YouTube di WCTV sudah mulai berjalan dengan beberapa konten yang memang melibatkan juga banyak orang. Jadi ya lumayan bikin konsentrasi gua Ke banyak situ ya? ke situ gitu. Oh. Terus lagi nyiapin juga single keempat gua di genre hip hop yang kebetulan memang Wow. gua siapkan buat hadiah ulang tahun anak gua. Berarti Nanti kita juga mau ngobrolin itu ya. Iya, Ya. betul. nanti kita ngomongin itu, tapi sekarang nih yang kita pengen tahu nih kan WCTV. Ya. WCTV subscribersnya udah 500.000. Iya loh, Oke. beda 500.000 lebih ke beda 600.000. dikit doang sama kita. Jauh banget. 10-10.000 jauh banget. Puluhan ribunya hilang. Iya. Lo di YouTube nih kayaknya lagi agresifnya banget nih. Betul. Agresif. Invasi ya ke YouTube. agresif Hampir tiap enggak. hari tayangan ya? Ya Senin sampai Sabtu sih Wow. sebenarnya. Pertanyaannya, ini yang bikin ide siapa? Soalnya kan banyak nih kontennya di WCTV tuh ada Ya. swag, ada Bahasan. bahasan, terus ada Warbun. Ya benar. Ada garam sebenarnya Garam. harus terhenti dulu karena istri kan kebetulan lagi hamil. Hamil. Oh. Gitu. Terus ada Kita bisa ngegantiin kalau nggak setan doang mah kita bisa. Loh kan kita Jadi- setannya. Bisa. Cuma masalah lu bisa jadi mediator gak? Kalau bisa jadi mediator nggak apa-apa. Jangan Jadi kan kalau media maksud- vibrator aja kita bisa. Nggak takut dong. Itu geli-geli enak dong. Ada peluang, Iya, garam iya. butuh host. Iya bener. Ya udah silakan kalau mau jadi film. Ini Gitu. maksudnya Apa? apa lagi tuh? Garam. Deg-degan sempat jalan. Udah sempat jalan jalan. tapi udah bungkus. Bungkus. Udah bungkus, terus apa lagi? Ya udah itu. Udah itu. Kalau satu lagi akun ada faking shit. Nah kalau faking shit sih lebih fokus gua ke gambar, lebih memberikan edukasi secara apa yang gua alami proses gua menggambar yang maksudnya gini, at the end kan gua public figure ya buat orang-orang lah ya gitu ya. Gua ngerasa gua harus manfaatin sisi public figure gua untuk hal yang mungkin bermanfaat buat orang lain dengan cara yang simpel, dengan cara yang gue suka. Betul. Kayak misalkan gue gambar, terus ada orang yang suka dengan hasil karya gue dari yang mereka tidak tahu, akhirnya mereka mencoba mencari tahu, dari mencoba mencari tahu, akhirnya mereka mencoba untuk melakukan hal yang sama dengan apa yang gue lakukan Jadi sampai inspirasi ya. jadi inspirasi. Suatu saat mungkin dia akan jauh lebih berkembang dari apa yang tidak pernah dia bayangkan, karena dari gue percaya gini, dari sekian banyak follower gue lah, walaupun gue nggak tahu ya follower gue itu semuanya real atau enggak ya.
mungkin 2 juta lebih ya. ya 2 Hampir juta 3 400 mungkin 2 jutanya adalah toko-toko online gue juga nggak tahu kan. 400-nya asli. Iya. Eh, 400 ribunya asli kan gue juga nggak tahu gitu. suka merendah. Suka merendah. Emang gue pendek makanya. Oh bukan suka Ya, merendah, emang itu yang pendek. bisa gue lakukan, hanya itu yang bisa gue lakukan gitu. Jadi ya gue berpikir dari 2,4 follower gue masa sih nggak ada 1 atau 2 orang yang ikuti apa yang gue lakukan, Betul. apa yang gue makan, apa yang gue katakan, apa yang gue perbuat. Nah jadi gue ngerasa ketika itu udah sampai ke 1-2 orang follower atau subscriber gue, kalau kita ngomongin YouTube ya buat gue itu udah goals banget gitu. Ketika orang akhirnya memberikan komentar bahwa bang gue udah lama banget nggak gambar, gara-gara gue ngeliat lu gambar akhirnya gue gambar lagi. Wih. Nah itu menurut gue achievement. Jadi Betul booster betul ya. betul. Iya, jadi mood booster juga, jadi ngerasa bahwa oh apa yang gue lakukan ternyata memang ada manfaatnya ya. Paling tidak gue walaupun tidak bertemu langsung sama orang itu, dengan dia melihat berarti kan dia sudah mulai kayak tercongkel kembali keinginannya untuk gambar, atau bahkan orang yang belum pernah sama sekali megang kaleng nyoba. akhirnya nyoba. Gitu. Betul. Dan hasilnya Wendy bagus-bagus loh. Bagus-bagus Iya ternyata kan? loh. Dan inilah hasil-hasilnya. Tapi ini emang lo emang basic lo dulu Suka kan lo kuliah gambar. lu kan emang Seni rupa. seni Oh, rupa. pantesan Dan pantesan Dan banget. Cagur itu kan calon guru. Karena kita Gitu. kuliahnya di IKIP kan. Iya. Jadi kan dulu IKIP ya prospeknya menjadi guru. Walaupun sekarang udah jadi UNJ, Universitas Negeri Jakarta, tapi tetap kan prospeknya menuju lulusannya ya tetap menjadi guru mayoritas. SPG. Oke. Ini program banyak banget sampai single. Hmm. Yang konsepin siapa, scriptwriter siapa? Karena kan kalau dalam Pasti sebuah ada tim produksi dong, ya kan, kan? Wendy punya Cagur. Ini tim WCTV, tuh. WCTV Iya, ya, betul betul ya. Ini biasanya suka ada ya bisa dibilang produsernya Betul, lah, terus scriptwriter, scriptwriter, ada terus yang yang memang punya idenya, terus sampai Konseptornya. yang Oh ini kayaknya nih pegawainya nih ada berapa Banyak, puluh banyak. ya. Ratusan. 3.890. Iya, iya, Iya. Alhamdulillahnya semua gue yang lakuin. Iya. Nah, lu Wow. motivasi lu tuh apa sih? Kalau gue jadi kalau gue jadi lo ya, apalagi lu kan banyak tawaran di TV gitu kan. Ya, Mendingan gua ngambil sehari 7 program gitu, udah Tutup gampang. semua ya. Satu program Tutup semuanya. 300 juta. Iya. Bos. amin. Lebih dong. Ya Allah, amin ya Allah. Ya apanya maksudnya? Maksudnya berarti ada sisi-sisi yang tidak lu dapatkan di TV dan Iya akhirnya lu memang salurkan betul. di sini. Memang Apa? betul. Untuk Idealisme lu berarti ya di idealisme ini. gua, keinginan gua ketika gua pengen punya program yang mungkin seperti ini loh gitu. Tidak terdistract oleh keinginan pasar yang bisa dibilang menjadi acuan dari bagaimana TV membuat sebuah program gitu. Kadang-kadang share dan rating sebuah acara ditentukan oleh satu lembaga yang gue sendiri kadang-kadang mempertanyakan maksudnya Parameternya bagaimana apa sih gitu ya. hitungnya, Iya. Cara parameternya ngitungnya seperti gimana? apa sih gitu. Karena kadang-kadang akhirnya gue melihat konten-konten yang ada di TV bisa jadi dibuat hanya sekedar oh pasar lagi senangnya ini, pasar lagi senangnya ini, pasar lagi senangnya ini gitu. Jadi gue mencoba mendobrak itu, bahwa gue melakukan apa yang gue suka, bagaimana caranya supaya pasar akhirnya suka dengan yang gue lakukan, bukan gue yang akhirnya mengikuti kemauan pasar gitu. Makanya semua konten-konten yang gue buat di WCTV, bahkan di Faking Shit sekalipun, itu memang gue konsep, bukan yang asal-asalan kayak udah gue pengen bikin begini, enggak. Kayak misalkan bahasan nih, gue kenapa namanya bahasan, sesimpel dari penggalan kata dari kata pembahasan. Oh, Iya. ini bahasan. Pembahasan gitu loh, pembahasan ya, karena kan kita lagi ngebahas sesuatu di situ. Nah di situ gue pikirin mau seperti apa flownya, terus juga gue pikirin gue ada penonton sekarang, penonton episode awal misalkan let's say gue ngelihatnya lu kalau pakai baju biasa kok kayak maaf gitu, kelihatannya jadi kayak orang-orang nggak keurus dan segala macem gitu. Nah akhirnya gue ngerasa bahwa gue aja udah kayak gue siapin outfit gue, masa gue nggak siapin outfit lo sih. Jadi kayak ya udah tiba-tiba gue pikirin gimana ya caranya, oke, gue beliin batik mereka biar mereka seragam. Iya, kalau Jadi lihat penontonnya Iya benar semuanya. gitu. Jadi orang yayasan. Jadi kayak yayasan, antara yayasan atau orang seafood sebenarnya gitu. Bener juga. Atau refleksi keluarga. Iya benar, Sama refleksi pakai itu keluarga, juga gitu pakai kan. batik. Nah akhirnya
semua acara-acara yang gue buat memang benar-benar gue konsep dari sisi lu gue mau bawanya kemana, terus bentukannya seperti apa. Dari Warbun gue bikin skripnya, terus gue juga kadang-kadang awal-awal gue bikin joke-joke yang nanti teman-teman tinggal mengaplikasikannya pada saat syuting gitu. Jadi ya balik lagi mungkin karena gue orangnya perfeksionis nih. Dasarnya dari perfeksionis ya. Jadi Iya. semuanya ini enak ya jadi talentnya WCTV Iya ya. bener ya, nggak pakai Sebenarnya sih mikir enak ya, sebenarnya sih tinggal enak. baca Masih ada skrip loh. lowongan gak sih? Sebenarnya sih enak gitu, cuma ya balik lagi gua memberikan apa ya, gue somehow kayak gini, orang datang ke gua kerja sama gua, senang-senang sama gua, pengennya tuh ya kan people comes and go ya. Kita nggak pernah tahu, lu nggak akan selamanya sama gua, suatu saat lu bisa pergi karena ada kesempatan yang lebih baik atau ada tawaran yang lebih baik. Tapi paling enggak ketika lu lagi bareng sama gua, lu harus dapat sesuatu. Jadi Itulah kenapa kita memutuskan untuk masuk ke WCTV. mendapatkan sesuatu. Nyambung. Pelajaran. Ilmu. Terus apa lagi? Masalah. Seks bebas. Cowok semua di sini ya. Agak susah kalau seks bebas ya. Iya. Enggak, maksudnya di karyawan di WCTV cowok semua. Betul. Jadi agak enggak ada cewek sama sekali. Emang sengaja ya nggak mau ada perempuan ya? Karena menurut gua cewek akan jadi distraction. Betul. Iya betul. Buat gua ya. Karena kan sebuah peperangan bisa terjadi karena wanita, Bu. Betul. Believe it or not. Gitu Apalagi loh. ada orang yang kabur ke luar negeri karena ketahuan chat sama wanita. Ya bisa jadi Iya kan? gitu. Siapa ya? Stres dia Kak Emma. Ya. Gitu. Jadi maksud gua kalau buat gua untuk sementara waktu sih cukup gua dibantu sama istri gua untuk mengelola secara keuangan dan juga mengelola secara misalkan kayak dia bantu gua untuk ngurusin wardrobe, ngurusin konsumsi, pemain dan penonton segala macam udah menurut gua udah cukup sih karena gua Keren banget ya istri lo ya. keren banget. Gua nggak bisa ngapa-ngapain deh kalau nggak ada istri gue. Jadi buat gua karena gua terbiasa membuat sesuatu itu harus dengan konsep bukan asal-asalan, asal kayak mikir gue mau bikin ini udah gue jalanin aja. Nggak, gue tuh agak susah sih ya bikin kayak gitu. Oke, 2 tahun berjalan WCTV kemarin baru ulang tahun ya kan? Yes. 2 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar, pasti kan ada naik turunnya ya kan? Lo merasa WCTV ini pecah-pecahnya pas kapan? Belum pecah. Belum. Belum Padahal pecah. gue ngefans banget sama bahasan loh. Iya. Menurut gue itu udah pecah itu ya. Bini gue pun Balik- seneng banget kalau nonton program bahasan Thank itu. you. Tapi buat gue sih sebenarnya Berarti parameter lo apa dong? Sampai semana lu bilang program lu tuh bakal pecah tuh Mohon sampai maaf nih satu-satu. Nggak bisa. nggak bisa gitu nih. Nggak bisa. jadi kayak yang gue mau dijadiin karyawan sama mereka. Iya. Kayak HRD. Iya, HRD kayak ya. HRD ya. Nah ini balik lagi ke prinsip gue dalam bekerja juga. Prinsip gue dalam bekerja dan berkarya itu gue nggak pengen menuju satu titik tertinggi, karena kalau udah menuju satu titik tertinggi pilihannya cuma tinggal jatuh. Aduh. Karena udah nyampe paling tinggi tuh ya. Udah paling tinggi Iya dong juga bro. sih. Iya, Mana betul. lagi sih bro? Iya benar. Tinggal jatuh nih. Nah gue tidak pernah memposisikan karya-karya yang gue buat itu gue harus wah nih kalau misalkan viewernya tinggi berarti ini pecah. Enggak, karena itu kan balik lagi ke masalah persona masing-masing bintang tamu. Nah sama kalau gue sih tidak mau membuat konten-konten gue seperti itu, karena yang gue takutin ketika ini lagi pecah-pecahnya terus begitu tiba-tiba patokan adalah viewer, begitu viewernya turun, wah itu akan jadi masalah buat gue. Oke. Karena kadang-kadang kan ketika kita kerja di dunia TV, ratingnya bagus, kita dipuja-puja. Begitu rating sharing turun, kita dijadikan kambing hitam kadang-kadang. Gara-gara lu gak perform segala macam. Padahal kan ya mungkin kemauan pasarnya juga lagi berbeda gitu. Nah kalau gua hanya berpikir bagaimana cara menjaga acara-acara gua, konten-konten gua bisa konsisten aja di tracknya. Mau siapapun yang gua undang. Tapi benchmarknya berarti ada di siapa? Di lo? Kalau lo nggak ngeliat viewers by numbers? Gua nggak ngeliat apa-apa. Nggak ada benchmark, jadi Kalau- berkarya doang nggak gitu ada. kayaknya. Kalau gue sih ngeliatnya gini, yang tadi Wendy bilang tuh konsisten tuh susah loh. Maksudnya untuk lu bisa mempertahankan konsisten, terus ditambah lagi lu ngurus semuanya Ya, ya. dengan Kerobotan ya. iya, pokoknya semuanya kan Ya. bisa dibilang kan tadi jadi satu. Lu untuk mempertahankan si konsisten itu gimana nih? Ini mungkin buat netizen keliling, neleng butuh tuh, nggak gampang loh. Ya itu tadi, lo bikin karya buat apa sebenarnya? Niatan awal gue bikin karya sebenarnya pertama pengen menghibur, terus kedua menghibur tanpa berusaha semaksimal mungkin, gue berusaha untuk tidak menjatuhkan siapapun. Terus kedua, apalagi sekarang gue punya tanggung jawab. Iya. Tanggung jawab ada
karyawan, ada penonton, ada pemain yang Mm-mm. ibaratnya gue harus keluar kos untuk mereka gitu kan setiap episodenya gitu. Nah artinya gue juga pernah kok dapat godaan-godaan bisikan-bisikan setan yang bilang wah nih viewernya dikit nih, udahlah nih nggak jalan, udah bungkus aja. Nah tapi kan gue Siapa tuh setannya namanya tuh? Aldi Tama sih. Gimana mau ngebisikin, diajak juga kagak. Namanya setan mah jarak jauh bisa pak. Oh, iya, benar, Nggak usah benar, jarak benar. deket. Nah terus akhirnya gue berpikir lagi, kalau gue melakukan hal itu berarti gue sama aja melakukan apa yang TV lakukan tidak ya. sebagian TV lakukan dan mungkin itu yang tidak gue suka gitu kan. Akhirnya gue berpikir daripada gue harus membungkus acara ini cuma gara-gara faktor viewernya dikit dan segala macamnya jadi patokan masalah angka, akhirnya gue berpikir ya udah daripada gue harus bungkus nih acara, ya gue harus cari side job supaya uangnya bisa nutupin dulu uang produksi ini sampai nanti suatu saat mungkin Allah berkata lain, oh oke, ini waktunya lo bisa mendapatkan lebih dari sini dan bisa lebih membahagiakan orang-orang yang bekerja sama lo. Karena sebenarnya purpose gue sih itu, karena gue somehow gue berharapnya adalah orang-orang yang bekerja sama gue nih suatu saat nanti bisa merasakan lebih dari apa yang mereka biasa dapatkan. Hidup Wendy. Berarti bisa dibilang Ini prinsipnya bisa dibilang jadi prinsipnya Wendy kayak koperasi ya. Apa Mensejahterakan anggota. Oh iya betul. mungkin kayaknya niatnya ini juga mau bikin Wendy Foundation. Wendy Foundation. Amin, ya Allah. Tapi Amin, kan ya lo Allah. tidak bisa mengerjakan itu semua satu saat nanti. Lo Sendirian harus gitu ya. mendelegasikan itu kan. Betul. Tapi untuk sekarang gue ngerasa gini, lu hidup dikasih otak, lu dikasih hati, lu dikasih anggota badan yang full, yang ketika misalkan lu hanya berpikir bahwa gini, oke, hidup lu hanya masalah pekerjaan, misalkan pekerjaan gue dalam satu hari cuma satu pekerjaan, setelah itu udah gue istirahat, gue baca buku, misalkan gue bermain sama keluarga anak-anak gue segala macem. Ya mungkin ketika bermain sama anak-anak gue itu porsi yang berbeda gitu. Tapi kan mungkin karena usia gue udah kepala 4 kali ya, gue jadi semakin merasa bahwa at the end bukan masalah umur 40 tahun lo harus punya manfaat, enggak. Cuma maksud gue ngerasa apa yang gue lakukan sekarang adalah memang bisa dibilang small part dari apa yang harus gue lakukan buat dunia, tapi dengan scoop yang ya membahagiakan orang-orang di sekeliling gue, dan juga ketika dalam bentuk tayangan adalah membahagiakan orang-orang di luar keluarga WC TV gitu. Jadi Kalau tepuk tangan ngajak-ngajak. iya benar. Iya benar. Jamaah. Jamaah. Berarti sesuai dalil dong ya. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Amin. Kayak Inspirasinya. kayak hotel di Senayan, Apa tuh? mulia. Oh iya. Kayak keramik ya. Roman dong. Iya, berarti Ada. sekarang ini kalau dari 100% kehidupan lo, WCTV ini persentasinya lagi paling banyak ya? Berapa persen? Lumayan. Lumayan Bisa banyak dibilang WCTV menyedot perhatian gua. Kalau kita ngomongin skala pekerjaan ya, skala pekerjaan ya malah 70 sampai 60%. Wow. Iya, Besar loh. Iya kan? Produser, Harus serius. sutradara, Semua. scriptwriter, semua benar. Talent koordinator. Iya. Talent koordinator. Cuma Bener. butuh kameramen doang. Iya, betul. Iya, benar. kameramen sama Ngumpulin kamera. penonton ya gue. Ya Allah. Oh, semua sih sebenarnya. Cuma karena maksud gua karena gini, yang gua nggak tahu ke depannya seperti apa ya. Cuma maksud gua gini, ketika gua masih menghubungi langsung penonton, engagement gua sama mereka tuh masih tetap terjaga. Terjaga ya. Terus hubungan gua sama mereka tuh tetap terjaga. Kenapa? Kayak misalkan ketika gua berpikir bahwa gua butuh penonton di konten-konten gua. Nah, ketika gua ajakin salah satu di antara mereka dan gua minta dia untuk mencarikan teman-teman yang lain, mereka dengan antusias mau melakukan itu. Karena apa? Berarti kan mereka juga bukan hanya sekedar menurut gue mereka bukan hanya sekedar memikirkan uang, tapi mereka tahu bahwa orang yang ngajak gue memang mereka tahu kapasitasnya seperti apa. Karena based onnya pada saat kalau di TV pun gue lebih seneng kayak kumpul sama kameramen, gua sama kru ya. nongkrong sama kru, gua Dia nongkrong memang sama kurang penonton. artis. Gue kalau ada di posisinya dia sekarang, Ngartis banget lu ya. Makanya lu Makanya lu nggak gak dikasih sukses lu sama Allah. Kata Allah walaupun gua bukan walaupun gua bukan artis, tapi gue pencetak artis. Gokil. Manajer artis. Iya. Iya, betul. Cocok ya manajer yang sombong, artisnya kan hodonto. Iya betul. Oke. Tapi itu bisa menghancurkan artis ya loh.
Tapi gue ada satu yang pengen gue tanyain ke Wendy sih. Apa Ya kan tuh? gue baca-baca Wikipedia. Belum lagi ternyata. dia punya restoran. Oh, belum itu ntar. Itu Wendy. Ini berhubungan. Wendy S. Ini soalnya berhubungan sama bikin konten ya. Siapa Ya. tahu ini bisa jadi inspirasi buat orang yang pengen pemula pengen bikin konten. Kan Ya. gue baca nih ternyata lu orangnya overthinking ya Wen. Gue overthinking. Nah gimana caranya lu bisa apa? Kalau overthinking kan apa aja jadi dipikirin dong. Iya. Ini Betul. maksudnya ngomongin diri lo sendiri ya? Enggak. Lagi curhat, lagi curhat. Gue pun kadang-kadang mikir seperti itu. Iya, Makanya gue iya, pengen tahu iya. dari seorang Wendy tuh untuk menekan overthinkingnya jadi konten yang bagus tuh gimana sih? Lu nggak takut misalnya ntar gue bikin ini salah bikin ini, kan orang overthinking begitu ya? Ya. Gimana tuh caranya? Balik lagi mungkin makin kesini kayak gue mencoba belajar apa ya? Belajar sabar sama belajar mengikhlaskan segala sesuatunya lebih mudah. Berulang kali mungkin gue pernah sampaikan gitu. Ya walaupun gue baru baca beberapa bab dari salah satu buku yang terakhir gue baca itu Ini apa yang apa? Nick Latahzan. Carter. Oh, bukan. Bukan. Di Carter bokep dong. Stensil? Stensil iya juga. Nah, di satu buku itu tuh akhirnya ada salah satu bab yang membuat yang kayak jadi pegangan gua nih Apa tuh? sekarang ini. Apa tuh? Penasaran nih. Jangan pikirkan masa depan Mm-mm. karena belum tentu terjadi. Oke. Oh. Janganlah kita menyesali masa lalu karena sudah terjadi dan tidak mungkin kita bisa rubah. Yang harus kita lakukan adalah lakukan yang terbaik di hari ini. Wah. Jadi mungkin masa depan kita ditentukan apa yang kita lakukan hari ini. Jadi Ini bulu kuduk gua begini mau Tadi lu tepuk tangan lu, tepuk tangan. karena maksud gua pantat gua becek. Kenapa jadi pantat? kok pantat sih lu? Anjrit ya. Kok pantat ya? Gemuknya keluar, gemuknya. Iya, iya. Gemuknya keluar. Aduh. Nah, artinya kadang-kadang ketika gue udah mulai merasa overthinking karena ya balik lagi kayak masalah pekerjaan, masalah konten-konten di YouTube gua misalkan berhubungan dengan schedule, terus ada yang tiba-tiba ada yang ribet masalah ini itu segala macem. Kalau sekarang kayak gua mikirnya adalah ya udah selama lu masih mau berkomitmen dengan acara lu, artinya lu masih mau bekerja sama atau bersenang-senang bareng gua, dan gua nggak mau terlalu ambil pusing masalah kalau misalkan ntar besok begini, udahlah, karena memang itu bener-bener bisa bikin gua stres dan asam lambung gua cepat naik gitu loh. Oh. Nah itu Wow. sangat mengganggu sih Kita menurut orangnya gua. berkomitmen. Oke. Kita orangnya Kita berkomitmen kok kalau masuk Sini, WCTV sini. kok, Kita tenang aja. orangnya berkomitmen. Sini cepetan. Kita orangnya Cepetan. berkomitmen. Biar gua, ketua. gua agak susah ngebedain antara orang yang komitmen sama penjilat, agak susah. Gua agak susah ngebedain gimana ya. Lu tayang WCTV Senin sampai Sabtu. Sabtu. Kita Minggu tengah malam. Enggak, Masih ada Yang hari nonton kosong. siapa? program apa? Yang penting ngisi-ngisi aja. Ngisi aja ya. Apa Kayak aja ya? kayak zaman TV dulu kali ya yang cuma zzz gitu doang kali ya. Semut banyak. semut. Iya. Rilis dengan judul Hipokrisi. Hipokrisi. Ya. Lirik itu baru jadi malamnya, besoknya kita recording.